Beda. Nah ini 3 bab nih ya, 3 bab dengan tatap muka 2 kali 50 menit, berarti 100 menit ya. 100 menit itu 1 jam 40 menit. Jadi kalau kita mulai dari jam 10 berarti nyampe jam 11.40 ya. Mudah-mudahan nanti sampai 11.40 kita cukup ya ini ya. 3 bab ini ya, 3 chapter ini. Ya, kita mulai tentang biomekanika ya. Biomekanika ini adalah ilmu dasar ya. Ilmu dasar di keperawatan, di farmasi ataupun di kebidanan ya. Tentang mekanika atau pergerakan tubuh atau hal-hal yang berkaitan dengan pergerakan sebenarnya, berkaitan dengan pergerakan ya. Nah, biomekanika itu di dasar apa isinya apa aja? Itu kurang lebih tentang pengukuran satuan hukum Newton, gaya pada tubuh manusia. Kita lihat satu-satu ya, pengukuran satuan hukum Newton, gaya pada tubuh, dan analisa gaya. Nah, dari pengertian fisika dulu, fisika itu awalnya artinya psikos, ya, itu bahasa Yunani yang didasarkan pada pengertian secara alamiah. Hal-hal secara alamiah yang ada di dalam alam ini, di dalam tubuh kita manusia atau di dalam satu benda tertentu. Dengan mempelajari gejala alam dan interaksinya yang terjadi di alam semesta ini. Nah, kemudian fisika ini berkaitan dengan pengamatan, eksperimen, pengukuran yang bersifat kuantitatif. Ya, pengamatan seperti kalian amatin ya, seperti ini. Kalian dari rumah ke kampus misalkan, kalian amatin waktunya berapa menit ya dari rumah ke kampus. Misalkan rumah kalian cukup dekat 20 menit. Nah, kalian lakukan lagi. Nah, itu seperti halnya eksperimen ya, melakukan percobaan ya, gitu. Kemudian pengukuran yang bersifat kuantitatif ya, ada angkanya 20 menit. Nah, kayak tadi ya. Dan studi fisika ini bersifat empiris ya, artinya disasar pada pengalaman dan pengamatan. Jadi tidak bohong gitu. Ini sekian loh, saya dari rumah ke kampus 20 menit nah, gitu. Nah, kemudian kalian melakukan pengamatan kecepatannya berapa. Kalian ukur loh, misalkan dari rumah ke kampus sebutlah misalkan 5 kilo gitu. 5 kilo per 20 menit. Nah, itu kan dapat kecepatan. Nah, artinya itu studi fisika adalah studi yang berkaitan dengan pengamatan, eksperimen, atau pengukuran yang bersifat kuantitatif ya, dan empirik ya, benar ya gitu. Oke, seperti itu. Kemudian fisika ini ada dua, ada fisika klasik, ada fisika modern. Fisika klasik itu apa yang kalian pelajari fisika di kelas, mungkin kalian yang SMA ya, ada juga yang SMK ya, tapi minimal SMP pasti pernah. Itu yang kalian pelajari sebenarnya di SMP itu adalah fisika klasik. Ada mekanika, listrik, magnet, panas, bunyi, optik, gelombang. Itu adalah fisika klasik. Ya. Nah, fisika modern adalah fisika kesini-sini yang dipelopori oleh Albert Einstein tentang relativitas. Ya. Ada belajar teori atom, ya, radiasi, fisika kuantum, dan lain-lain. Sesuatu yang mempelajari partikel jauh lebih kecil dan perkembangan alam yang lebih luas. Nah, itu kemudian kita katakan sebagai fisika modern. Nah, ini tujuan pembelajarannya ini, Bapak skip aja ya, karena pembelajaran ini tadi Bapak langsung ke tujuannya. Nah, sekarang pengukuran besaran dan satuan. Apa sih itu pengukuran besaran dan satuan? Ya. Ini Bapak ungkapkan seperti tadi ketika kalian mengamati perjalanan dari rumah ke kampus ya. Dari rumah ke kampus kalian amati 20 menit.
Kalian ukur tuh iseng-iseng ya, kalian ukur apa namanya hmm, jaraknya ya, jaraknya. Misalkan jaraknya 5 kilometer. Oh, berarti kayak gitu. Kalian punya kecepatan rata-rata. Dalam 5 kilometer itu kalian menempuh 20 menit. Nah, gitu. Kalau dibikin kecepatan dalam kilometer per menit, berarti 5 kilometer per 20 menit. Ya. Tapi biasanya per jam tuh. 20 menit itu kan sepertiga. Ya. Berarti 5 dibagi sepertiga. Artinya sama kayak 5 kali 3. 15. Jadi 15 kilometer per jam. Gitu ya. 15 kilometer per jam kecepatan kalian ya dari rumah ke kampus. Nah, seperti itu. Nah, itu namanya besaran. Besaran kita itu adalah besaran panjang, waktu, dan kecepatan ya. Panjangnya berapa dari kampus ke rumah ya. Dan kecepatannya berapa, waktunya berapa dari kampus ke rumah? 20 menit atau sepertiga jam. Nah, kecepatannya berapa tadi? Tadi kecepatan adalah 15 kilometer per jam. Nah, seperti itu. Oke. Besaran dasar, besaran turunan. Besaran dasar itu ada 7. Ya. Nanti bisa dilihat lagi. Ini Bapak yang general aja yang menjelaskan ini karena kalian tidak dituntut sampai ke dalam yang spesifik ya. Besaran itu pokoknya yang diukur ya. Kayak tadi, panjang, waktu, kecepatan. Kemudian kalian ngukur misalkan berat kalian, berat badan kalian berapa, nah, gitu. Itu atau massa. Kalau massa itu dalam kilogram ya. Yang diukur itu sebenarnya massa. Ya. Kemudian besaran turunan itu di luar panjang masa waktu ya. Ada 7 di luar 7 itu ya. Seperti ini kecepatan, gaya, usaha ya. Kalau dasar itu dia satuan, satu unit nih. Panjang itu meter, massa itu kilogram, waktu itu detik atau second. Tapi kalau turunan ini lebih dari satu. Ini bisa kilometer per jam atau meter per second. Ya. Gaya adalah kilogram meter per second kuadrat. Usaha adalah kilogram meter kuadrat second kuadrat. Nah, tapi bukan secara detail yang ingin kita capai ya. Nah, apa namanya? Ini hanya general saja ya. Oke, ada juga tentang sudut ya. Berapa sudut? Misalkan ya kayak apa ya? Kayak kita punya bangunan sudutnya itu pasti tegak lurus atau 90 derajat. Tapi kalau kita punya misalkan atap, sudutnya pasti beda ya. Sudutnya pasti bukan tegak lurus lagi ya. Mungkin 30 derajat atau 45 derajat gitu. Oke. Kemudian ada dimensi. Bapak skip aja tentang dimensi ya. Oh ya, sistem satuan. Nah, sistem satuan ini untuk kalian mengerti, ada MKS, ada CGS. MKS itu meter, kilogram, second. CGS itu sentigram, sentimeter, gram, second. Ya. Kalian nanti bisa membedakan ini. Misalkan kalian gini, yang sudah bekerja ataupun kalian pernah ke pabrik ya atau industri-industri itu ada benda-benda, ada device, ya, alat dan sebagainya. Ya, terlihat misalkan kok ini dalam meter, kilogram, second. Oh, ini dia biasanya berarti mengikuti sistem metrik MKS ya. Tapi ada yang dia dalam sentimeter, gram, second. Dia berarti mengikuti CGS ya, CGS. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada sistem Inggris ya, sistem FPS, tapi nggak Bapak bahas saja ya. Nah, ini beberapa langsung contoh ataupun real penggunaan dalam aplikasi keperawatan ya. Misalkan fisika pengukuran kuantitas sistem internasional. Fisika kedokteran satuan non standar. Contoh, tekanan itu Newton per meter persegi atau Dyne per centimeter kubik atau pounds per inch
kuadrat, ya. Tekanan darah milimeter air raksa. Pulse rate, pulsogium, pendulum simpel untuk mengukur pulse rate penderita. Nah, ini adalah hal-hal yang diukur, ya, tapi sudah spesifik, sudah lebih ke arah fisika kedokteran atau mungkin fisika keperawatan, ya, sudah sesuai kebutuhannya, ya. Kalau tadi Bapak contohkan tentang pengukuran yang simpel tadi, mengukur dari rumah ke kampus, ya, itu adalah suatu yang dasar umum, eh, semua orang bisa dilakukan. Tapi kalau ini khusus ke dalam bidang kedokteran, perawatan atau medik, itu seperti itu, ya. Mengukur tekanan dalam Newton per meter persegi atau dalam sistem CGS, ini sistem MKS, ini sistem CGS, ya. Nah, ini dalam Dine atau Dyne, ya, Dyne centimeter square atau pounds in square, ya. Nah, tekanan darah, kita tekanan darah pakai air raksa, bukan pakai alat yang bersifat fisika, tapi sudah mengarah kepada yang sifatnya uh, uh, medik, ya, gitu. Oke. Besaran waktu, ini sekedar tahu saja bahwa waktu itu selang antara kedua kejadian, ya, selang antara kedua kejadian. Misalkan waktu siang itu sejak matahari terbit hingga matahari tenggelam, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Segala sesuatu yang berulang secara periodik, rotasi bumi, ya, revolusi bumi. Nah, ini kalau zaman dulu orang mengukur waktu itu dengan seperti itu berdiri, ya. Sampai sekarang juga kita, kalian yang muslim, menentukan waktu jatuhnya sholat itu adalah dengan jarak bayangan, ya, dengan titik bayangan. Seperti kayak waktu duhur itu berarti ketika bayangan tepat jatuh di bawah benda kita. Kalau asar adalah panjangnya bayangan itu sama dengan panjang badan kita, gitu. Dan seterusnya dan seterusnya, ya. Nah, ini jam pasir, ya. Zaman dulu menggunakan pasir, tapi sekarang juga masih ada, ya. Nah, ini zaman dulu orang menggunakan jam pegang, ya, yang dipegang. Nah, ini pengukur jam yang sebenarnya adalah ini, ya, jam atom, atomic clock. 1 detik itu adalah waktu yang diperlukan untuk mencapai 9 bla 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 bla, ya, kali periode dari atom cesium. Nah, ini sudah lebih spesifik dalam lagi, ya. Enggak apa, maksudnya kalian nggak perlu untuk sampai tahu ke arah sana. Ya. Jadi proses pengukuran itu pengulangan, ada pengukuran yang tidak ulang. Nah, ini penting. Kalau pengulangan itu bisa diulang, ya, kayak misalkan mengulang kayak tadi kalian ngukur jarak dari rumah ke kampus, berapa waktunya, berapa jamnya, ya, bisa diukur secara mudah dan bisa berulang-ulang, ya. Nah, seperti kalau dalam bidang kedokteran itu nafas, ya, pengukuran pernapasan ataupun denyut nadi, ya. Pernapasan kurang lebih 15 kali dalam 1 menit. Misalkan pengukuran pernapasan 15 menit, denyut nadi 70 menit. Ya. Proses pengukuran yang tidak ulang dilakukan sekali terhadap individu. Misalkan substansi asing yang dikeluarkan ginjal, potensi aksi, dan sel saraf. Nah, ini yang dilakukan hanya sekali, ya, tidak bisa berulang-ulang. Nah, seperti itu. Oke, ketelitian, ya, itu ya harus memperhatikan ketelitian, ya. Seperti kita mengukur suatu benda itu dalam ukuran yang benar itu adalah dalam kondisi tegak lurus, ya. Dalam kondisi tegak lurus. Dan seterusnya, ya, ini nggak Bapak bahas, ini tentang pengambilan data, pengolahan data, ya, menggunakan statistika. Ini adalah standar deviasi. Kalau kita punya data sangat banyak, kemudian
berapa nilai simpangannya sih, berapa nilai errornya dari semua kejadian gitu. Yang ingin Bapak ini adalah ke sini ya, bahwa ketika kita melakukan pengukuran ada false positif dan ada false negatif ya. False positif itu adalah suatu penyimpangan error yang terjadi di mana penderita dinyatakan menderita sesuatu penyakit padahal sama sekali tidak ya. Kita menganggap dia punya penyakit ya, padahal tidak ya. Kemudian false negatif terbalik ya, suatu penyimpangan error yang terjadi di mana penderita dinyatakan tidak sakit padahal penderita tersebut menderita suatu penyakit ya. Nah, seperti itu. Nah, yang perlu dilakukan dalam pengukuran itu ada beberapa hal ya. Ada pengulangan pengukuran ya. Kalau kita praktek ya, mungkin mudah-mudahan kalau kita bisa ketemu secara offline praktek ya, bahwa pengulangan data itu minimal 5 kali ya, 5 kali baru kita bisa dikatakan itu valid ya. Di atas 5 kali jauh lebih valid ya. Biasanya kalau orang luar negeri itu ngambilnya 6 ya. Dengan mengambil standar 5 itu adalah yang paling sedikit. Maka kalau punya 6 udah cukup bagus gitu. Kemudian penggunaan alat-alat yang dipercaya ya. Ya alatnya harus bagus, harus benar, harus tepat ya. Jangan menggunakan alat yang sudah tidak bisa kita percaya ya secara umum ya. Dalam kondisi yang mungkin kalau penggaris jangan sampai ada bengkok ya. Kalau neraca jangan sampai ada yang ketika dia itu pegasnya itu tidak stabil ya, dan seterusnya. Kemudian kalibrasi alatnya. Kalibrasi alat itu adalah menggunakan alat dalam kondisi nol ketika tidak ada beban. Ya. Gitu. Nah, ini adalah beberapa sistem satuan dasar ya. Panjang, masa, waktu, arus listrik, temperatur, jumlah zat, intensitas cahaya. Ini satuan dasar ya, yang tadi Bapak bilang 7 satuan dasar. Bapak yakin kalian pasti pernah belajar ini ya di SMP. Pertama kali belajar fisika itu ini ya, satuan dasar. Nah, ini simbolnya ada meter, kilogram, second atau detik, ampere, Kelvin, mol, kandela. Nah, itu satuan dasar. Nah, ini adalah satuan turunannya ya. Ada gaya, satuannya Newton, disingkatannya N. Dimensinya kilogram meter per second kuadrat. Ada tekanan, Pascal, ya, dan seterusnya. Ada energi, Joule, dan seterusnya. Nah, ini sama juga. Nah, akhirnya ini ya tujuan kita di biomekanika 1 ini dulu, nanti ada biomekanika 2 ya. Ini adalah ini, kalian punya data tentang pasien ya. Umurnya 30, berat badannya 690 Newton. Ini sama aja 69 kilo ya. Kemudian tinggi badannya 172. Massa 70 kg ya. Luas permukaan, temperatur tubuh 37 derajat Celcius, 38 kg dan seterusnya. Ya, nah ada lagi tentang produksi CO2-nya berapa, ya, volume darah berapa, kardiak output-nya berapa, tekanan darahnya berapa. Nah, hal ini sebenarnya apa tujuan kita kuliah hari ini ya. Ada besaran yang kita ukur, ada kuantitas ya yang kita ukur, misalkan 260, dan ada satuan yang kita miliki ya. Misalkan gini, besaran yang kita ukur adalah produksi CO2 ya. Kuantitas yang kita miliki 260. Satuan yang kita punyai ini adalah dalam satuan mililiter per menit. Nah, seperti itu ya. Oke. Ini enggak Bapak ini kan. Nah, ini secara umumnya seperti ini ya.
umur, berat badan, tinggi badan, secara detail nih akhirnya. Kita punya kita punya besaran, kita punya kuantitas, quantity, kita punya unit. Nah, itu data tentang orang tersebut atau pasien ya. Ini beberapa contoh terapan lainnya. Ini wanita, nah ini nggak Bapak lanjutkan ini. Ini juga sama data yang perlu, tapi dalam hal ini nggak Bapak angkat ya, karena kita ambil yang general-general aja ya, tentang besaran satuan dan uh, pengukuran besaran dan satuan. Ya, ini Bapak mohon maaf ya, ini zoomnya kok 40 menit, biasanya Bapak bisa langsung terus ya. Jadi nanti kalau tiba-tiba putus, nanti kita balik lagi aja. Kita balik lagi, uh, Bapak akan kasih apa namanya link lagi ya, link lagi. Ini adalah hukum dasar biomekanika ya. Ini kalau di video Bapak split jadi dua ya. Ada biomekanika 1 dan biomekanika 2. Ya. Biomekanika 1 bicara tentang besaran satuan ya. Besaran dan satuan. Kemudian biomekanika 2 adalah bicara tentang hukum dasar dan gaya. Ya. Kita akan belajar hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Hukum Newton itu ada 3, ya. Nah, ini mendasari kita di keperawatan, ya. Ada hukum satu adalah ya bahwa benda itu cenderungan diam atau malas, ya, atau lembab, ya. Ini Bapak duduk di sini itu cenderung sebenarnya malas, pengen duduk terus gitu. Sama kayak kalian ya, kalau pengen, ya kalau kalian misalkan gini, jangan kalian misalkan benda lemari ya, lemari di kamar kalian atau di ruang tengah kalian, kalau dia nggak dipukul, ditendang misalkan gitu, didorong, dipindahkan, dia akan tetap di situ sampai dengan kiamat pun tetap akan di situ. Jadi benda itu cenderung malas ya, pengennya diem ya, terkecuali ada gaya yang mengubah dia ya, dipindah, dipukul ya, dihancurkan dan sebagainya, seperti itu. Itu hukum pertama. Hukum kedua adalah tentang ketika benda sudah bergerak. Nah, tentang hukum Newton 2 itu tentang gaya. Gaya itu adalah perkalian antara massa dengan percepatan. Awalnya ini sebenarnya nyari percepatan. Ternyata kalau dia punya gaya dibagi massa, kok nambah cepet gitu. Nah, nambah cepetnya itu kemudian membentuk satu formula bahwa F sama dengan M kali A. Ya. Nah, rumusnya ini akhirnya ya sigma F sama dengan MA. Jumlah gaya yang bekerja, M adalah massa kilogram, A adalah percepatan. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir dari hukum Newton tentang hukum aksi reaksi, ya. Bahwa setiap aksi yang diberikan itu akan memberikan reaksi yang sama besar, tapi arahnya berlawanan. Nah, ini. Kita contohkan, kalian contoh gini ya, naik motor, kalau badan kita tidak siap, digas, tiba-tiba badan kita terpelanting ke belakang. Nah, itu aksi reaksi itu. Aksinya berupa gas, ya, motor melaju ke depan, reaksinya adalah berupa terpelantingnya badan kita ke belakang, ya. Sama, gayanya sama, tapi arahnya yang berlawanan. Nah, kemudian ini dipakai di teknologi pesawat, ya, pesawat terbang ataupun pesawat yang menggunakan gas, ya. Apa namanya, Apollo dan sebagainya. Gasnya dihembuskan ke bawah, tapi badannya naik ke atas, seperti itu. Nah, ini ada juga di dalam tubuh kita ya, yang nanti akan kita lihat ada gaya internal dan eksternal. Ya, gaya internal adalah gaya berat, gaya normal, dan gaya gesek. Oke, kita lihat berikutnya. Ya. Ini tentang gaya gesek, nggak Bapak
perdalam, nggak kita perdalam lagi. Tapi kita melihat pada gaya tubuh, ya. Di dalam tubuh kita itu ada gaya, ya. Gaya itu tarikan ataupun dorongan, ya. Kita bisa menarik, bisa mendorong, itu gaya namanya, ya. Uh, kita bisa menarik meja, kita bisa mendorong pintu, ya, menutup jendela dan sebagainya. Itu dari gaya dalam tubuh kita yang dihasilkan dari otot, ya. Nah, ini dia. Gaya dalam tubuh kita itu berfungsi untuk mempertahankan beberapa organ tubuh kita, beberapa bagian dari tubuh kita. Misalkan kepala. Nah, ini ada sistem pengumpil yang kelas pertama. Kepala kita ini punya berat W, ya. W itu dari bahasa Inggris ini weight, ya. W. Kemudian titik tumpunya ada nih di tengah kepala. Nah, kepala bisa seimbang, bisa nengok kanan kiri karena ada gaya otot, ya. Gaya otot yang M ini, ya, muscle. Nah, sehingga dia bisa bergerak atas bawah. Ya. Makanya kenapa kalau kita pegel, ya, tengok-tengok kanan atas bawah, yang pegel itu adalah yang belakang. Yang pegel itu adalah belakang, ya. Karena untuk menyeimbangkan atau gaya dalam tubuh itu ototnya otot di belakang kepala kita, pegel yang biasa dipijitin yang belakang, ya, gitu. Seperti itu. Ini kelas pertama, ya. Kelas kedua, nah, jingjit nih, ya. Kita jingjit ini berat itu di tengah, ya, tapi titik tumpu di ujung, ya. Ini antara yang pertama sama yang kedua itu berbeda posisi, ya, antara berat, titik tumpu, ya, dan gaya otot. Nah, ini gaya ototnya di belakang, ya. Beratnya di tengah, titik tumpunya di depan, ya. Pakai ini kita, ya, tumit, apa namanya, tumit, ya. Nah, ini M-nya itu adalah gaya otot, ya. Sehingga otot kita kalau jingjit ini yang pegel ini di belakang sini, ya, apa namanya, di apa sih namanya, bapak lupa, ya, pokoknya di situ, di belakang ini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini pengumpil yang ketiga, ya. Sistem pengumpil yang ketiga adalah gaya ototnya di tengah, titik tumpu dan berat di ujung. Nah, ini ketika kalian angkat barbel atau mungkin ngangkat gelas untuk minum, ya, gelas untuk minum seperti itu, bebannya adalah di ujung di tangan kita. Ini. Gaya angkatnya di otot, ya, di otot bicep ini. Seperti itu. Oke, nah ini keuntungan mekanik, nggak Bapak perdalam, nggak kita perdalam, ya, secara general aja, secara aplikasi fisika itu seperti apa. Nah, sedikit lagi mungkin analisa gaya, ada gaya vertikal, horizontal, dan aplikasi penggunaan kliniknya, ya, dan gaya yang membentuk sudut. Ini ada di pengertian yang ini nih, Bapak lompat, nah ini, ya. Ini adalah gaya horizontal, ya. Dan langsung penggunaan kliniknya untuk apa? Ini namanya traksi, ya. Penggunaan kliniknya untuk apa, ya? Itu biasanya karena kesleo pada bagian kepala, ya, kesleo pada bagian kepala. Ditarik oleh suatu beban tertentu untuk stretching, kemudian didudukan, diposisikan pada posisi yang benar. Dan kemudian ini juga, ya, ini traksi kulit, ya. Namanya traksi kulit, ini traksi kepala. Ini untuk memposisikan kulit yang bergeser, ya. Tapi ini biasanya digunakan pada anak kecil, ya, pada usia di bawah 20 tahun, ya, atau di bawah 15 tahun. Karena tingkat pertumbuhan kulit ini masih ada di umur-umur itu, ya. Berbeda seperti Bapak ataupun kalian mungkin juga sudah tidak bisa, ya, karena sudah berkecenderungan konstan, ya, tetap. Ya, kemudian ini yang membentuk sudut, ya, gaya yang membentuk sudut. Penggunanya apa? Nah, seperti ini, ya. Ini beda apa namanya? Beda benefitnya, beda untungnya. Kalau ini untuk kepala pada posisi yang pada sudut tertentu, ya, untuk bisa dibenarkan. Dan ini adalah kaki, ya. Kaki ini
seperti diperuntukkan supaya ini lurus ke depan, ini naik ke atas gitu. Maka ada beban seperti ini keseimbangan. Nah, seperti itu ya. Jadi penggunaan atau aplikasi biomekanika dalam hal ini tentang gaya sesuai dengan hukum Newton. Ini semua hukum Newton satu nih, hukum Newton satu ya, tentang kelembaman, tentang kemalasan. Ini benda ini akan terus cenderung diam ya, cenderung diam ketika gaya-gaya itu merujuk pada nilai 0 ya. Total gayanya 0. Nah, seperti itu. Ya. Oke, biolistrik ini didasarkan pada hubungan ya antara listrik dan magnet. Jadi satu bagian ini ya, sebelah kiri adalah listrik, sebelah kanan adalah magnet. Ya. Sehingga judulnya Electricity and Magnetism, kelistrikan dan kemagnetan ya. Hal-hal yang berkaitan dengan listrik dan magnet. Kalian tahu bahwa listrik dan magnet itu sesuatu yang tidak dipisahkan sebenarnya ya. Kita bisa menciptakan listrik dari magnet. Contohnya turbin, PLN ya, pembangkit listrik PLTA, pembangkit listrik tenaga air, itu sebenarnya magnet yang diputar oleh derasnya air ya, sehingga membentuk kelistrikan ya. Kemudian yang lainnya, kalau kalian lihat di Kalimalang ya, orang-orang Madura ya, mungkin kalian ada yang dari Madura, itu biasanya ngangkat besi itu pakai magnet. Tapi magnetnya itu diciptakan dari listrik. Ya, simpelnya gini. Kalau kalian dulu pernah di SD mungkin melakukan praktek yang besi digulung pakai kawat. Ya, besi digulung pakai kawat, terus kawat itu disambungkan ke batu baterai. Nah, akan jadi magnet tuh besi itu, ya, jadi magnet. Nah, itu yang namanya kita sebut sebagai menciptakan magnet dari listrik. Nah, gitu. Ya. Oke, di sini ada, kalau kita lihat listrik itu ada rangkaian listrik, ada tegangan, ada arus listrik, ada hukum Ohm. Ada rangkaian listrik arus searah, contohnya TV, radio, handphone, ya. Kemudian ada rangkaian listrik arus bolak-balik, contohnya genset, generator ya, generator, terus apalagi ya, alat-alat yang besar itu AC juga ya, AC itu masih pakai AC. AC ini alternating current ya, alternating current itu geraknya bolak-balik, arusnya arus bolak-balik. Nah, household wiring itu adalah jala-jala rumah gitu ya, rumah kita nih. Nah, di sini ada resistor, ada kapasitor, ada induktor ya. Di kanan ada mulai dengan electric charge. Nah, electric charge itu adalah muatan listrik. Ya. Kita berangkat listrik itu dari muatan listrik. Ya. Muatan listrik itu berangkat dari elektron. Elektron yang bergerak yang sangat banyak, kemudian membentuk muatan listrik. Ya. Kalau dalam unitnya adalah coulombs. Ya. Nah, Bapak kira pasti kalian masih ingat yang SMA IPA ataupun yang SMP dulu yang kalian ngerjakan gaya kolom F sama dengan kaki Q per R kuadrat. Nah, seperti itu. Kemudian electric field, medan listrik. Medan listrik contohnya, kalau kalian punya TV tabung zaman dulu, TV tabung zaman dulu, kemudian setelah kalian pakai lama, kemudian kalian matikan. Setelah mati, coba pegang tabungnya. Itu pasti ada yang kayak krek 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 krek. Nah, itu semua ada electric field tuh, ada medan listrik. Atau contoh yang lainnya, misalnya kalian lihat video-video orang kok bisa rambutnya bisa berdiri ke atas ya setelah dia memegang galvanometer. Nah, itu juga electric field. Ya. Itu berkaitan dengan voltage, tegangan listrik, dan arus listrik. Ya. Nah, ini pengukuran itu. Nah, baru ke sini ada magnetic field, medan magnet ya. Nah, ini hukum-hukum yang nggak Bapak bahas ya, karena nggak usah ya. Nah, ini ada Lorentz, gaya Lorentz, Maxwell, electromagnetic wave. Gaya Lorentz itu adalah
yang menyebabkan benda-benda berputar ketika dicolok listrik. Nah, itu karena gaya Lorentz ya. Kalau tidak ada Lorentz force, kalian nggak akan pernah tahu adanya kipas angin, adanya pompa listrik, adanya AC, ya, adanya hair dryer, itu karena penemuan Lorentz ini ya. Benda bisa dibikin berputar setelah dicolok listrik ya, karena dia adalah interaksi antara arus listrik dan magnet. Jadi di dalam kipas itu ada magnet itu. Magnet ditabrakin sama listrik jadi gerak. Jadi kalau nih gini ya. Kalau kalian bayangkan di PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Air bergerak ditabrakin ke magnet jadi listrik. Nah, gitu. Kemudian magnet sebentar. Listrik dengan magnet tabrakin jadi bergerak, nah, gitu. Apa namanya, listrik dengan tabrakan, listrik dibikin berputar, itu jadi magnet ya, kayak tadi kawat yang dililitkan di apa namanya, di paku ya, paku itu jadi listrik jadi magnet sementara. Nah, kemudian ada aplikasinya adalah tentang elektronika dan bioelectricity ya. Nah, ini sedikit semuanya kalian tuh nyempil di sini doang nih. Kita nyempil di sini doang ya. Bioelectricity, tapi teorinya panjang nih segini. Nah, oke. Nggak Bapak bahas lebih banyak ya. Ini tentang electric current. Ya, tentang electric current. Arus listrik ya. Arus listrik itu sebenarnya tadi elektron yang bergerak ya, tapi arahnya berlawanan ya, berawanan dengan arah elektron ya. Kemudian tegangan listrik, voltage itu Bapak ibaratkan kayak beda ketinggian ya. Ada voltage itu kalau ada beda ketinggian, ada arus listrik kalau ada beda ketinggian ya. Air mancur itu bisa turun ke bawah karena permukaannya dari atas ke bawah ya, gitu. Air sungai juga sama. Air sungai itu kan dari atas gunung ya, dari gunung turun ke lautan ya, artinya beda ketinggian. Nah, logika mudahnya seperti itu. Logika mudahnya adalah bahwa ketika ada beda ketinggian, ada arus listrik, ada pergerakan arus listrik, pasti ada voltage atau tegangan listriknya. Nah, seperti itu. Oke, kemudian akhirnya resistance atau resistor atau hambatan listrik. Ya, hambatan listrik rumusnya adalah tadi tegangan listrik dibagi arus listrik. Ya. Ini sangat penting sekali ya, R itu untuk menghambat ya. Jadi kalau dilogikakan dalam arus listrik itu adanya dam, adanya bendungan. Ya, resistor itu seperti bendungan, membendung arus. Ya, membendung arus dengan adanya beda ketinggian. Nah, seperti itu. Oke, kemudian resistivity dan conductivity. Ya, resistivitas dan konduktivitas. Setiap bahan material itu memiliki kemampuan untuk menghantarkan dan kemampuan untuk menghambat ya. Termasuk dalam tubuh kita itu ya. Di dalam tubuh kita itu juga terdapat listrik ya. Nah, di dalam tubuh kita ya, contohnya kulit, daging, darah, udara, itu semua memiliki resistivitas ataupun konduktivitas tertentu, memiliki menghambat listrik atau bisa menghantarkan arus listrik. Ya. Ini tentang resistor rangkaian series dan paralel. Ya. Jadi kalau resistor disambungkan secara series, ya, begini seperti ini R ekivalennya adalah di jumlah satu-satu ya, R1 tambah R2 tambah R3 dan seterusnya. Nah, ini adalah paralel ya. Paralel itu ya seperti ini sambungannya.
Dan R penggantinya itu 1/R ekuivalen itu sama dengan 1/R1, 1/R2, 1/R3, dan seterusnya. Nah, Bapak kira ini sebenarnya, Bapak yakin pasti pernah dipelajari nih waktu SMP ya, di kelas 9, karena anak Bapak juga SMP ya. Jadi, ya. Hukum Ohm yang tadi, ya, tegangan listrik. Nah, tegangan listrik itu ada hukumnya ya, bahwa ada seri dan paralel. Ya. Kalau seri, kakak tolong tutup, kaki, kakak. Ya, sorry. Kalau ini hukum series ya, hukum series dan hukum paralel. Ini hukum series ya. Ini paralel, kalau kita putus satu, yang ini nggak akan putus ya. Tapi kalau series, kita putus satu, putus semuanya. Nah, ini yang kita gunakan jala-jala ini di dalam rumah tangga kita, ya di dalam rumah. Ya. Kita bisa mematikan satu lampu tanpa harus mati semuanya, ya gitu. Jadi ini yang kita pakai hukum seri, hukum paralel itu adalah di jala-jala rumah kita. Nah, kalau hukum seri itu di batu baterai lampu senter, ya. Kalau kita matikan ya udah mati semuanya, ya gitu. Seperti itu. Nah, gunanya apa sih kita belajar itu? Ya, gunanya sebenarnya mengkaitkan, sebentar Papa akan Nah, tentang konduktor dan insulator dulu deh ya. Konduktor itu adalah bahan yang dapat menghantarkan arus listrik ya. Dan isolator adalah bahan yang menghambat arus listrik ya. Konduktor dan isolator itu sebenarnya didasarkan pada elektron mobile ya, elektron yang bergerak ya di dalam bahan tersebut. Kalau elektron itu lebih mudah bergerak, maka namanya konduktor. Kalau elektron itu lebih sukar bergerak, namanya insulator atau isolator. Ya. Konduktor isolator ini banyak dipakai dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Hampir semua logam itu adalah konduktor. Dan semua bahan non logam itu adalah isolator. Ya. Nah, seperti itu. Ini tentang magnet ya. Sorry. Nah, ini yang tadi Bapak bilang, ini jala-jala rumah kita ya, jala-jala rumah kita nih. Ada trafo ya, kemudian ada apa bagi tegangan ya. Ini lampu-lampu dan seterusnya seperti ini. Nah, ini sudah masuk ke magnet ya, magnetic field atau medan magnet. Medan magnet ini adalah gaya-gaya magnet di sekitar magnet tersebut ya, tapi kasat mata tidak terlihat ya, tidak terlihat. Nah, ini ya, ini yang diciptakan dari kawat lurus, dia mengikuti kaidah Oersted namanya ya. Ada medan yang dia berputar seperti putaran tangan kita. Ya. Nah, ini kalau kita tekuk seperti melingkar, maka putarannya seperti ini. Ya. Ini satu lingkaran. Bagaimana kalau lingkarannya banyak? Nah, seperti ini, semakin banyak. Ya. Nah, inilah yang timbul seperti magnet seperti ini. Ya. Kenapa kita ketika menggulung kawat di dalam paku, kemudian diberikan arus listrik seperti magnet batang juga, ya karena seperti ini ya. Awalnya itu dari satu, kemudian dibikin melingkar, lingkarannya jadi banyak. Ya. Ketika lingkaran jadi banyak, ini seperti magnet batang. Ya. Nah, kita juga di bumi ya ini memiliki magnet batang.
yang membentang dari kutub utara sampai ke kutub selatan, ya. Membentang dari kutub utara sampai ke selatan. Ini dijadikan perisai, ya, perisai bumi sebenarnya. Perisai bumi untuk menghalau seperti meteor dan lain sebagainya, ya, yang dia tidak bisa menembus bumi. Ini nggak Bapak bahas, ya. Ini lebih dalam sebenarnya, lebih dalam. Ini juga nggak Bapak bahas. Nah, ini kemudian bioelectric concept, ya. Secara konsep sederhana kita ada 3 hal, ya. Yang pertama adalah sel membran potensial, ya. Potensial membran sel, okay. Potensial membran sel, ya. Ada sel saraf dan itu ada action potensial. Nanti seperti apa, ya? Heart electrical phenomena. Kakak tolong tutup. Heart electrical phenomena, ya. Natural pitchmaker, heart electrical sequence. Nah, ini larinya adalah ECG atau EKG, ya. Elektrokardiografi. Kemudian bioelectric measurement, ada EEG atau elektromiogram. Nah, seperti ini sih guys. Ya, mungkin sekedar tahu saja bahwa ini terjadi perubahan potensial, perubahan tegangan, ya, secara mendadak, ya, dalam sel saraf itu, dan ini terjadi dalam skala milisecond. Ya. Nah, itu karena proses kimia sebenarnya, proses kimia dari impuls di action ini. Gini, kalau Bapak perlihatkan, ya, ini discharge of the capacitor. Ini kayak tegangan yang ada di kapasitor. Atau gini, kalau kalian punya power bank, ya, gimana coba kalau power bank dicolokin ke dalam handphone kalian atau device kalian yang lain, tiba-tiba langsung habis dalam waktu yang sangat pendek. Nah, itu seperti discharge of a capacitor. Kapasitor itu power bank, ya. Power bank kalian itu namanya kapasitor. Kapasitor tapi jumlahnya ribuan. Nah, tapi tegangan ini kecil, ya. Tegangan ini kecil, cuma 50 sampai 70 milivolt, ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai potensial aksi, ya. Ini kan terjadi karena chemical neurotransmitter, ya. Apa ya artinya itu? Jadi perubahan yang terjadi secara kimia, ya, berlangsung, ya, sangat kecil, ya. Transmitter apa penyampaian ini transmitter, ya, dari beberapa nerve impulse, ini transmitter, neurotransmitter, dan ini terjadi secara kimia. Tapi yang kita lihat adalah action potensialnya berapa volt. Nah, ini yang Bapak ingin tunjukkan. Ini potensial sel saraf itu dia berlangsung nih, dari keadaan rest, ya, dari santai cukup sampai dengan 40 milivolt, ya. Ini sebutlah dari, kalau ini 40, ya, ini mungkin minus 40 atau minus 50. Karena ini 70, ya. Minus 50, ya. Minus 50 ke plus 40 kan 90, ya. 90 milivolt dalam 0,5 milisecond. Oh, sangat cepat sekali, ya. 0,5 milisecond, ya. Milisecond itu per 1000. Jadi setengah per 1000 atau 5 per 10.000 detik. Nah, terjadi perubahan sel saraf, ya, dalam tubuh kita itu. Berlangsung berubah dari minus 50 sampai dengan 40. Dan kemudian turun lagi sampai dengan minus 70 milivoltnya. Nah, ini makanya hati-hati, jangan suka ngagetin orang. Terjadi lonjakan potensial kalau orang kaget itu, dan dalam waktu yang dekat. Maka kalau jantung nggak kuat, ini bisa mengarah ke situ, ya. Gitu.
potensial sel saraf. Nah, ini perubahan secara kimianya ya, bla 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 bla. Nggak Bapak bahas ya, karena waktunya juga terbatas. Nah, ini juga heart electrical phenomena. Ini detak jantung yang kemudian dinotasikan ataupun direpresentasikan dalam bentuk tegangan listrik ya. Ini kan duk, lagi nih duk gitu ya, naik lagi gitu, kemudian duk, naik lagi turun, dan seterusnya. Nah, oke. Kayaknya sudah sampai di sini nih. Ini tentang biolistrik ya. Nah, ini Bapak oh ya, Bapak tanya dulu, ini ada ya, bener kelihatan ya gambar jantungnya? Kelihatan, Pak. Oke, ya, oke, ya, oke, makasih. Jadi gini, yang ingin Bapak lihatkan itu bukan sisi biologinya, tapi sisi fisikanya, ya. Bahwa di dalam tubuh kita yang cukup kecil itu terjadi mekanisme fluida, ya. Fluida itu zat alir ya, yang mengalir, ya. Itu kurang lebih antara dua hal sebenarnya. Air, cair ataupun udara, gas, ya. Padat juga bisa mengalir sebenarnya ya. Tapi lebih umum biasanya adalah sifatnya bersifat cair ataupun bersifat gas ya. Bersifat cair contohnya adalah darah ya. Dan bersifat gas ataupun udara adalah ya udara ya, karbon kita ketika bernafas menghirup oksigen dan mengeluarkan dalam bentuk karbon dioksida ya. Nah, itu. Ini dalam hal ini ya itu adalah konteks bagaimana fluida bergerak ya, fluida bergerak. Hmm. Nah, ini kalau kita lihat fluida secara umum adalah seperti ini ya. Nah, ada tegangan, ada energi kinetik, ada hukum Pascal ya, ada tekanan hidrostatik, ada hidrostatic pressure, itu tekanan hidrostatik ya. Oh ya, sorry, ini pakai bahasa Inggris ya. Emang waktu Bapak bikin itu pakai bahasa Inggris ya, dikumpulkan materi-materinya dan lebih komprehensif kalau pakai bahasa Inggris ternyata ya. Jadi pakai bahasa Indonesia malah sepertinya aneh. Oke, ini adalah hukum Pascal ya. Pasti ingat ya, SMP SMA pernah belajar hukum Pascal. SMA yang IPA, SMP pasti pernah ya. Nah, ini static fluid pressure, hydraulic pressure. Nanti Bapak lihatin, ini adalah alat alat angkat mobil yang ada di pencucian mobil. Kalau kalian pernah cuci mobil, lihat tempat cucian mobil, ini adalah hydraulic press ya. Kemudian hydraulic brakes itu adalah rem tangan ya. Buoyancy Archimedes principle, prinsip gaya Archimedes ya. Gaya apung. Seberat apapun kapal ya, asalkan di samudra yang luas pasti dia bisa terangkat ke atas. Asalkan ada volume udara di situ. Ya, ini itu adalah konsep Archimedes ya. Kemudian ada hukum Poisson, nah larinya ke sini, blood flow example, ya, aliran laju darah. Kemudian ada turbulence, ya. Internal difusi, osmosis, dan membran transport. Nah, ini juga nanti kayaknya kalian bakal belajar tentang ini di tingkat lanjutan ya. Tapi kalau di fisika ini hanya dibahas pintas. Wall tension, hukum Laplace, surface tension, tegangan permukaan. Kenapa serangga hinggap di atas air nggak tenggelam? Ya, ini karena ada tegangan permukaan. Ya. Ini dipakai dalam konsep obat, ya, konsep obat. Obat supaya tidak menyerap semuanya ke dalam pori-pori tubuh, dia harus punya surface tension. Ya. Tetap nempel di kulit. Ya, ini biasanya obat kulit, ya, obat kulit. Dan kemudian yang terakhir adalah friction atau gesekan, ileranya viskositas, kekentalan zat cair. Ya, ini juga dipakai dalam dunia pengobatan, dunia farmasi ya, bagaimana kekentalan sirup ya supaya ya jangan kental banget, jangan encer banget ya.
bisa teresap ke dalam tubuh. Seperti itu. Oke, ini adalah hal-hal yang dipelajari dalam fluida, ya, dalam zat alir. Ya. Nah, kita mulai dari konsep tekanan. Ya. Tekanan itu gaya perluas. Ya. Gaya perluas. Nah, ada orang tiduran, ada orang berdiri. Kenapa lebih capek orang berdiri? Ya, karena tekanannya besar. Ya. Cepat pegel nih kaki-kakinya, cepat pegel otot kaki. Tapi kalau tiduran nyaman, ya, karena tekanannya rendah. Kenapa yang tiduran tekanan rendah, kenapa yang berdiri tekanan tinggi? Itu berkaitan dengan luas, ya. Nih, luasnya itu lebih luas di bawah ini lebih lebar, luas yang ini lebih sempit. Ya. Nah, karena tekanan itu dibagi luas, ya. Kalau sesuatu dibagi yang besar akan kecil, sesuatu dibagi yang kecil akan besar. Seperti kayak Bapak kalau ketemu offline tanya ke anak-anak ya, andai kan kalian diinjek, andai kan ada gajah sama kambing, beratnya sama, ukurannya sama, beratnya sama ya. Nah diinjek gajah sama kambing tersebut, kira-kira sakitan mana? Sakitan diinjek kambing, ya. Karena kambing itu kakinya lebih runcing dibandingkan gajah. Nah, seperti itu. Ya, kemudian konsep berikutnya itu Bapak skip aja yang ini. Kok kepencet. Sebentar. Nah, ini uh, hukum tentang tekanan hidrostatik ya. Hidrostatic pressure ya. Hidrostatic pressure atau tekanan hidrostatik itu rumusnya adalah rho GH. Kayaknya di SMP SMA juga ada. Jadi tekanan hidrostatik ini semakin besar kalau kedalamannya semakin dalam ya. Semakin dalam akan semakin besar tekanannya. Rho GH. Nah, kemudian prinsip Pascal atau hukum Pascal ya. Hukum Pascal ini adalah didasarkan bahwa tekanan di setiap titik itu sama ya pada bejana tertutupnya. Ini kalau dalam bahasa Inggrisnya ini ya. Pressure is transmit undiminished in an enclosed static fluid. Tekanan yang diteruskan ya itu nggak pernah berubah ya di dalam fluida tertutup ya, di dalam fluida. Nah ini kalau seperti ini tekanan sama nih. Jadi ketika kita menekan atas ini tekanan di setiap ini tuh sama dengan di sini ya sama. Nah, itu bisa kita inikan dengan contohnya ini hydraulic press ya. Ini dia ya yang tadi Bapak bilang automatic hydraulic lift. Ya. Alat pencucian mobil, kenapa cuma buka katup di sini sedikit, ini mobil bisa terangkat besar ya. Tapi dengan syarat ini harus kuat nih si logam ininya ya. Karena tekanannya sangat besar ya. Pembagian tekanan itu adalah pembagian gaya perluas ya. Pembagian gaya perluas. Ya. Gaya perluas di sini sama dengan gaya perluas di sini. F per A di sini sama dengan F per A di sini. Ya. Bapak contohkan mungkin, ini contoh yang lainnya ini juga sama ya. Ketika mata kita terkena bola tenis, yang sakit itu di belakang ya, yang rasa sakitnya. Karena tekanan yang diberikan di sini ini akan diteruskan terus sampai sana, ya, sehingga yang sakit adalah belakang. Ya. Yang suka kita pegang adalah karena nggak nyampe tangan kita nyampe ke mata belakang ini, kepala kita yang belakang dipijut-pijutkan, aduh sakit banget gitu seperti itu. Ya. Ini ketika kepentok oleh bola tenis ataupun benda lain ya mata kita, maka sakitnya ke belakang sini. Nah, ini adalah hydraulic brakes ya. Kalian bisa menghentikan motor kalian cuma dengan sentuhan kecil, cet gitu ya. Nah, tanpa harus menggunakan tangan ataupun
badan menarik. Nah, ini hydraulic brakes ya. Dengan sedikit force, dengan sedikit gaya pada area yang kecil, ini memberikan gaya yang besar pada area yang besar. Ya. Nah, kemudian berikutnya adalah hukum Archimedes. Ya. Hukum Archimedes itu adalah gaya angkat ke atas. Ya. Tadi kalau Bapak bilang bahwa sebesar apapun kapal di samudera yang luas, dia tidak akan pernah tenggelam. Ya. Selama di situ ada ruang udara. Ya. Karena udara itu akan tetap menekan ke atas. Densitasnya lebih kecil dibandingkan air. Maka dia akan ke atas. Ya. Nah, Archimedes ini juga dipakai di konsep orang melahirkan. Ya. Orang melahirkan itu ada namanya water birth, melahirkan di dalam air. Pakai Archimedes prinsip, pakai hukum Archimedes untuk ikut membantu jabang bayi itu keluar dari rahim ibunya, ditekan ke atas oleh air itu. Jadi ibunya itu tidak akan ngeden banget ya, tidak akan ngeden banget ya, seperti itu. Nah, kemudian ini Poisson law, ini nggak Bapak bahas. Ya. Nah, ini sedikit ya, supaya kita tahu memperhatikan hal ini, termasuk Bapak juga ya. Ini salah satu contoh aliran darah ya, berdasarkan occlusion-nya, penyempitan. Nah, ini kalau tidak ada penyempitan ya, tidak ada occlusion, ya, tidak ada penyempitan pembuluh darah ataupun 0%, ya, maka ini healthy artery ya, namanya arteri yang sehat. Itu pressure-nya adalah 100 cm kubik per menit. Tekanannya 120 mm Hg. Kemudian kalau terjadi penyempitan 20%, langsung tuh cuma 41. Tapi ingat, ini flow rate-nya ya, yang mengalirnya. Darah yang mengalir itu cuma 41 cm kubik per menit. Dari yang seharusnya normalnya 100. Setengahnya kurang. Dan tekanannya lebih besar. Gitu. Kenapa? Karena lebih sempit ya. Seperti kayak kalian buka keran ketika mau wudhu, kenapa kerannya kenceng banget? Karena disempitin kerannya gitu. Dari awalnya lubangnya itu besar, dari tornya itu lubangnya besar, ketika di keran itu sempit, makanya tekanannya besar. Nah, ini 2 lipatnya lebih ya, 293 mm Hg. Ketika ada penyempitan pembuluh darah. Ya. Kemudian kalau penyempitannya 50%, jauh lebih kecil lagi nih, ya, 6,3. Tekanannya jauh lebih hebat lagi. Apalagi kalau 80%. Ya. Nah, ini apa namanya, harus diperhatikan ya. Makanya kita harus ya makan makanan sehat ya, makan makanan sehat. Seperti itu. Oke, berikutnya ini contoh pembagian seperti apa namanya, dari vessel ya, apa namanya, vessel itu apa sih ya, jaringan ya, vessel. Ini nggak Bapak bahas ya, ini sebenarnya ini kalau dibikin satu bab 2 pertemuan baru Bapak pecah biasanya, seperti dulu. Tapi sekarang digabung antara fisika, biologi, kimia ya. Nah, ini juga nggak Bapak angkat. Nah, ini sekedar kalian tahu ya, sekedar kalian tahu. Makanya kenapa di buku di video Bapak itu Bapak kasih judul itu cukup ekstrim ya. Kalian harus tahu tuh, kecepatan efektif darah itu 33 cm per detik. Kritisnya adalah 32 cm per detik. Kalau lengan kita sekitar 33 cm ya, mungkin lebih malah atau kurang itu. Maka dalam 1 detik itu dia bisa melewati itu. Dalam 1 detik darah tuh gitu ya, melewati tangan kita itu.
Nah itu cukup ekstrim. Ya. Cukup ekstrim. Nah kemudian ada internal energi, energi dalam. Nggak Bapak angkat juga. Ya. Nggak Bapak angkat. Nah difusi dan osmosis. Oh, oh, oh. Difusi dan osmosis. Ya. Ini karena ada dua jenis molekul ya. Kemudian dipisahkan oleh suatu membran. Nah, karena ditabrak-tabrak otomatis dia akan membuat satu lubang-lubang kecil ya. Dan kemudian ini akan bercampur secara random. Nah, ini ada hitungannya juga nggak Bapak angkat ya. Nah, osmosis ini seperti ini. Antara solvent dan solut dilapisi oleh membran semi permeable. Nggak Bapak detail ini ya, sekedar tahu saja. Wall tension juga enggak ya. Ini ya seperti ini. Mohon maaf ini seperti kayak ibu menyusui ya. Kenapa dia berbeda tekanannya antara yang samping dengan yang ujung ya. Seperti wall tension juga. Surface tension. Nah, sedikit surface tension ya. Surface tension itu adalah tegangan permukaan. Nah, ini mudah-mudahan kalian agak sedikit mengerti tentang bahasa Inggris ya. Walaupun Bapak juga nggak begitu. Ini artinya ini surface berarti permukaan, tension itu tegangan ya. Tegangan permukaan. Nah, gitu. Itu Bapak contohkan tadi kenapa serangga hinggap di atas air nggak tenggelam sih, nggak ngejebrus ke dalam air. Nah, itu karena ada surface tension. Jadi bahasa mudanya atau bahasa fisikanya juga seperti aksi reaksi ya. Si serangga memberikan aksi dengan berat badan dia, ya, tapi air juga memberikan reaksi dengan gaya normal dia. Saya nggak mau dihinggapi kalian, kamu misalkan gitu. Nah, akhirnya di titik permukaan itu mereka saling beradu. Nah kalau saling beradu, ketika nilainya sama ya, jadi serangga itu nggak tenggelam, ya seperti itu. Ini karena adanya kohesi dan uh, kohesi ya. Kohesi itu gaya tadi itu karena adanya kohesi adesi. Nah, sekarang kohesi sama adesi itu apa? Kohesi itu adalah gaya tarik menarik antar partikel sejenis. Nah, ini misalkan partikel air nih kita zoom ya. Nah, ini tuh anggaplah sebuah partikel air. Ini tarik menarik ya. Ini tarik menarik. Tarik menarik sehingga dia memberikan suatu tegangan tertentu. Ya, tarik menarik. Nah, kalian Bapak contohkan bulir hujan ya. Kenapa sih hujan itu dalam bentuk butiran ya? Bukan gelondongan atau bukan yang kecil-kecil lagi. Itu kalau gelondongan ya jadi gini, dia mampu mempertahankan secara pada volume tertentu karena ada kohesi ini. Tarik menarik antar dia, pengen pegangan. Tapi tidak pegangan secara besar. Kenapa? Karena cukup berat buat mereka, menahan berat itu tidak cukup. Kenapa nggak kecil? Karena memang ada kohesi tadi, ada tarik menarik tadi. Nah seperti itu. Terus ya seperti itu. Kenapa titik air dia berbentuk, dia bisa mengikat antara air gitu. Karena ada kohesi, ya, ada tarik menarik antar partikel sejenis. Kemudian ini grafiknya, nggak Bapak angkat juga. Surface tension dalam bubble, ya. Oh, yang tadi Bapak bilang itu bubble ya, apa air itu yang tadi air itu kan bubble, apa namanya gelembung ya gelembung. Ini nggak usah Bapak ini cukup. Nah, mungkin yang agak sedikit terakhir ini kapilaritas ya, capillarity ya. Kapilaritas itu adalah fenomena naiknya permukaan zat cair di dalam pipa sempit ya. Ini kenapa? Itu karena surface tension, tegangan permukaan. Oke, keklik ya. Karena surface tension ya.
tegangan permukaan. Ya, ini surface tension ini. Jadi surface tension itu akibat gaya adesi. Ya, tadi kohesi, sekarang adesi. Jadi air ini pengen nempel sama kaca atau pengen nempel sama dinding ini. Yang di sini pengen nempel, airnya pengen nempel, dan seterusnya nyampe ke atas ya, nempel terus ya. Karena saking sempitnya ya, cukup ya, gaya tarik menarik adesi ini cukup masih lebih besar dibandingkan berat dia ya. Seperti kalian mungkin kata bahasa ini, bahasa Sunda itu nerekel ya, nerekel. Atau bahasa Indonesianya itu apa bahasanya? Jadi terus pengen naik ke atas gitu, terus pengen naik ke atas gitu. Nah, itulah yang terjadi di kapilaritas ya. Karena sempit juga, relatif lebih kecil luasnya, maka mampu dia untuk naik ke atas. Nah, kemudian ini formulanya, rumusnya juga nggak Bapak tekankan ya. Sekedar pengetahuan umum saja. Nah, kemudian ada aliran ya. Ada aliran laminar, ada aliran turbulens. Ya, ini juga enggak ini. Itu kaitannya dengan viskositas. Viskositas itu adalah kekentalan zat cair. Ya. Zat cair itu kan ada yang kental, eh, ada yang encer. Nah, kental dan encernya itu didasarkan pada nilai aliran, ya, alirannya laminar atau turbulens. Uh, yang encer itu biasanya kan air biasa tuh ya. Kalau yang turbulensi itu kayak madu, itu yang lebih kental. Ya. Madu, terus apa lagi ya? Oli juga ya. Banyaklah zat-zat atau zat cair yang mungkin kalian bisa lihat di dalam kehidupan ini, mana yang lebih encer, mana yang lebih uh, uh, kental. Ya. Ini perhitungan ini nggak Bapak angkat juga. Ini sebenarnya dulu ketika tadi ya Bapak bilang ketika satu bab ini dibikin 2 pertemuan. Ya. Ini lebih, oh ternyata udah selesai. Ya. Oke, jadi seperti itu ya, seperti